Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Al-Quran lengket di hati, supaya Al-Quran itu cepat lengket di hati, menempel di kepala waktu kita ngapal, itu ada caranya, yaitu sering diulang-ulang. Kalau perlu diulang sampai 300 kali, insya Allah nempel. Saya punya 6 atau 7 buku tentang cara menghafal Quran dari berbagai pengalaman para hafiz Quran. Pengalaman di buku itu ditulis. Ada satu paragraf yang menarik, katanya di dalam tulisan paragraf buku itu, salah satu buku itu katanya, kalau apapun metodenya dalam menghafal, itu sebenarnya kuncinya satu, yaitu mengulang-ulang. Tidak ada cara lain, tidak ada metode lain kecuali mengulang-ulang hafal Al-Quran supaya Al-Quran itu nempel. Jadi bagilah Quran itu yang 15 baris jadi 3 bagian. Mulailah hafalkan 5 baris pertama. Caranya ya sudah langsung diulang-ulang. Dibuka tutup, kalau sudah hafal ditutup, kalau lupa dibuka lagi. Wis ngono ae carane, enggak ono cara mana, enggak ada cara lain. Kalau misalnya lupa, metode Imam Bukhari mengatakan langsung dibuka mushaf Quran itu, langsung dibuka, jangan banyak mikir. Insya Allah dengan cara itu, ya, dengan cara buka tutup mushaf Quran itu, maka lambat laun itu hafal Quran. Dengan cara diulang-ulang. Maka dalam penelitian di Uzbekistan misalnya, Quran itu tidak bisa hilang lagi kalau sampai dibaca diulang sampai 350 kali ya. Seperti kita baca Al-Fatihah mungkin sudah ribuan kali, makanya surat Al-Fatihah itu nggak pernah hilang dari hidup kita. Karena apa? Sering-sering dibaca, diulang-ulang sampai dia nempel, dan insya Allah Allah berkenan tidak akan lupa kalau kita selalu mengulang-ulang dengan cara buka tutup mushaf Al-Quran ya. Cuman gitu aja metodenya, diulang-ulang. Insya Allah dengan cara itu kita semua menjadi hafal Al-Quran dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saiki gimana ngulangnya ya? Kalau ngulang Al-Quran waktu baca atau ngapal Al-Quran ya kudu sabar, punya kesabaran tingkat tinggi ya. Kalau gampang putus asa ya ora iso ngulang. Sabar, cari tempat yang tenang di masjid supaya nggak ada gangguan suara, nggak ada gangguan pemandangan yang nggak perlu. Jadi fokus ke Al-Quran, terus diulang-ulang dengan rasa sabar, dengan rasa tawakal yang tinggi bahwa hafal Quran itu sebenarnya karunia dari Allah. Usaha kita hanya mengulang-ulang ratusan kali, syukur cuma sebentar, tapi kalau nggak bisa diulang terus, insya Allah dengan mengulang, dengan sabar yang sangat tinggi, dengan menahan pahitnya belajar atau menghafal Quran, insya Allah Allah menganugerahkan hafalan kita yang mungkin, yang kuat dan benar, insya Allah. Jadi nggak ada metode lain apapun metode menghafal Quran kecuali diulang-ulang dengan hati yang tabah dan sabar, insya Allah menjadi penghafal Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saiki apa perlu nih ngapal Quran lah, wong sahabat-sahabat Rasulullah itu, dan Rasulullah sendiri hafal Quran kok. Katanya mau ikuti sunnah lah. Sunnahnya itu ya salah satunya selain mengikuti cara berdagangnya Rasulullah ya mengikuti hafal Quran. Rasulullah itu hafal Quran, sahabat-sahabat itu sebagian besar hafal Quran. Jadi Al-Quran itu masuk dalam struktur kepribadian seluruh sahabat Rasulullah, makanya mereka menjadi generasi yang cemerlang di atas hafalan Quran dan penguasaan terhadap Al-Quran. Itulah ya, mereka berkarya melalui kapal perdagangan, kapal politik, kapal budaya, kapal wirausaha, dan aspek-aspek ajaran Islam lainnya yang ada di hafal Quran, yang sudah di dalam Al-Quran sudah dihafal. Jadi menghafal Quran ini sangat penting. Tentu orang-orang non-muslim itu nggak punya Al-Quran atau kitab suci yang bisa dihafal, makanya mereka
nggak punya referensi bagaimana menghafal kitab suci, hanya Quran yang bisa dihafal oleh jutaan dan miliaran manusia dari zaman ke zaman. Insya Allah hanya Quran sebagai mukjizat yang bisa dihafal sebagai kitab suci oleh pemeluknya. Nggak mungkin orang Yahudi, nggak mungkin orang Nasrani itu menghafal Quran. Dan buat apa? Ya, pahala besar itu hanya buat orang-orang yang menghafal, mendalami dan mengamalkan Al-Quran. Basis pertama tentu menghafal Al-Quran seluruhnya. Insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai lapisan kelompok sosial atau kelompok orang, generasi baru yang menghafal Quran semuanya secara bertahap. Caranya targetkan satu halaman Quran itu setiap hari. Insya Allah kan, karena Quran itu 600 halaman, 600 hari, dalam 600 hari atau 2 tahun insya Allah hafal Quran dengan cara kita menghafal satu halaman Al-Quran setiap hari yang jumlahnya satu halaman itu 15 baris, yaitu Quran standar. Insya Allah kita bisa menghafal itu, dan yakin, percayalah, hanya orang Islam, orang beriman yang bisa menghafal Quran, orang lain tidak. Dan kita yakin Allah akan memberikan semangat besar, semangat yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang luar biasa besar untuk menghafal Quran sebagai kitab yang memang dirancang sebagai mukjizat bagi manusia seluruh zaman, dari zaman dulu hingga zaman modern dan hingga zaman semodern zaman. Mari kita sama-sama menjadi penghafal Quran dengan satu halaman sehari atau setengah halaman sehari. Kita mulai hafal hari ini, insya Allah. Jangan ditunggu kapan selesainya. Pokoknya kita mulai saja hari ini dengan setengah halaman atau satu halaman Quran satu hari, setiap hari. Insya Allah kita menjadi penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cara menjaga hafalan Quran, itu saja nih gampang. Misalnya kalau hafal juz 30 terus diulang-ulang juz 30 paling setengah jam setiap hari, ya. Kalau yang mahir satu juz yang 20 halaman atau 10 lembar itu bukan setengah jam dia ngulang, itu 6 menit. 6 menit tuh, Pak Kiai bisa 6 menit menghafal Quran itu. Jadi kalau sudah hafal 30 juz Al-Quran bisa diulang satu hari itu kira-kira 10 juz. 10 juz itu 10 kali setengah jam, ya kira-kira 5 jam sehari. Atau bisa lebih kurang dari 5 jam. Kita jaga hafalan Quran itu 10 juz setiap hari kalau sudah hafal 30 juz. Jadi jangan sampai enggak dijaga, diulang-ulang yang sudah hafal itu supaya enggak sia-sia hafalan yang sudah menghabiskan banyak waktu itu. Jadi caranya, kesimpulannya, diulang tiap hari, di murojaah namanya, diulang-ulang tiap hari hafalan yang sudah ada setiap hari, ya. Saya sendiri Yudi Pramuka, umur saya sekarang 57 tahun, 2 bulan lagi bulan Agustus tanggal 29. Alhamdulillah juz 30 dan juz 29 sudah hafal, insya Allah. Sekarang melangkah ke juz 28 atau juz 1. Insya Allah cita-cita saya menghafal Quran 30 juz dimulai dari sekarang. Ya Allah, berilah kesempatan hamba bisa menghafal Al-Quran dengan izin-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kunci supaya sukses menghafal Quran itu selain ikhlas karena Allah, serahkan sepenuhnya niatnya, tidak bercampur kecuali mencari keridhaan Allah. Kita juga perlu usaha, yaitu semangat yang berkobar-kobar. Selain rasa ketabahan yang tinggi, tidak ada rasa putus asa sedikit pun, dan selalu diulang-ulang, maka semangat yang berkobar-kobar, semangat yang dahsyat, semangat yang hebat diperlukan untuk mampu menghafal Quran dalam waktu 2 tahun 1 halaman sehari dengan cara penuh ketabahan, penuh rasa bergantung kepada Allah. Insya Allah dengan semangat yang berkobar-kobar dan diulang-ulang, diulang-ulang lagi, insya Allah Allah memberikan hafalan Quran yang mungkin kepada kita semua. Insya Allah, dan kita insya Allah jadi penghafal Quran 30 juz meskipun berapapun usia yang kita miliki sekarang. Jangan menuntut orang lain untuk menghafal Quran, kita saja. Jangan bangga dengan orang lain yang sudah hafal Quran, kita saja mulai menghafal Quran dari sekarang sampai 30 juz sampai akhir hayat kita. Selalu mulut kita berkomat kamit, lalu memurojaah menghafal Quran sepanjang hidup kita sampai liang kubur menanti kedatangan kita, seorang penghafal Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.